Izinkan saya melakukan sedikit paparan untuk mempresentasikan apa program bantuan kuota internet. Ya, berikut. Di tahun 2020 kita melakukan survei dan menemukan bahwa keputusan kita untuk hadir dan memberikan kuota internet kepada para peserta didik dan guru-guru kita, tenaga pendidik kita, menjadi salah satu program dengan tanggapan paling positif dari masyarakat. Sebesar 84,7% daripada responden menilai bahwa program bantuan kuota internet ini adalah langkah yang tepat dan menjawab krisis wabah corona. Dan sebanyak 85% dari responden menilai bahwa program internet gratis ini meringankan beban ekonomi orang tua dan pelajar mahasiswa dalam membeli paket internet. Kita mendengar banyak sekali cerita-cerita dari adik-adik kita yang mendapat kuota internet, walaupun kadang-kadang sinyal sulit, mereka mencari posisi untuk bisa mendapatkan, tapi karena itu mereka dari sisi ekonomi dan orang tuanya jauh lebih memandai, jauh lebih bisa tidak menjadi beban ekonomi keluarganya. Dan tentunya guru-guru juga merasa dengan begitu banyaknya Zoom call, begitu banyaknya kebutuhan untuk berbagai macam aplikasi-aplikasi, guru pun merasa dampak positifnya dengan pemberian kuota ini. Berikut. Karena itulah kami akan melanjutkan kebijakan kuota ini selama 3 bulan ke depan, ya, mulai dari bulan ini, yaitu bulan Maret 2021. Tapi ada sedikit perbedaan, karena kami mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas daripada penggunaan kuota internet tersebut. Jadi di tahun 2021 kita akan memberikan kuota, tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya, tetapi kuota ini merupakan kuota umum. Jadinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali aplikasi-aplikasi yang diblokir, yaitu kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti permainan atau untuk game, dan juga sosmed seperti Facebook, TikTok, dan misalnya Instagram. Tetapi kabar gembiranya adalah karena sekarang kuota umum, YouTube sudah masuk ke dalam kuota ini dan bisa digunakan. Karena kami mendengar dari banyak guru dan banyak murid-murid bahwa materi pembelajaran banyak dari YouTube juga. Jadinya ini kabar gembira, walaupun volume gigabyte-nya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi penggunaannya jauh lebih fleksibel. Jadi kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat dan ini adalah modifikasi yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai titik tengah di mana cukup giganya tetapi kualitas penggunaan dan fleksibilitas penggunaannya dimaksimalkan sebesar mungkin. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 giga per bulan, peserta didik jenjang dasar dan menengah 10 giga per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sekitar 12 giga per bulan. Ini untuk pendidik, untuk para guru-guru, dan tentunya untuk mahasiswa dan dosen sekitar 15 giga per bulan. Nah, bantuan ini disalurkan setiap bulannya dari tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Jadinya untuk yang pertama itu akan bulan ini sekitar tanggal 11 penyaluran pertama akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Dan semua kuota itu berlaku seperti biasa selama 30 hari sejak kuota itu diterima. Jadinya ini adalah kabar gembira dan kami melakukan modifikasi dari yang sebelumnya berdasarkan berbagai macam masukan dari masyarakat yang menginginkan jauh lebih besar fleksibilitas dalam penggunaannya. Tentunya semua aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sudah pasti termasuk dalam ini. Ya, yang benar-benar kita keluarkan atau dikecualikan adalah yang khusus untuk entertainment, yang khusus untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, itu yang kita kecualikan. Berikut. Siapa yang berhak menerima bantuan kuota ini? Jadi pastinya semua yang sudah menerima kuota pada bulan November dan Desember 2020 dan nomornya masih aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret ini sekitar tanggal 11. Mereka akan pasti menerima. Jadi kalau sudah pernah menerima pasti akan menerima lagi. Nah, kecuali ada beberapa pengecualian.
Yang pertama adalah kecuali bagi yang kemarin diberikan tetapi penggunaannya di bawah 1 GB. Artinya memang tidak digunakan data yang diberikan karena berbagai macam alasan. Jadinya itu tidak akan diberikan bagi yang penggunaannya kemarin tidak digunakan datanya. Yang kedua adalah pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah SPTJMN lagi untuk bagi yang sudah menerima bantuan pada bulan November dan Desember 2020. Berikut. Nah, bagi yang nomornya berubah, nomor HP-nya berubah atau belum menerima kuota sebelumnya, mereka hanya akan baru bisa menerima bantuan kuota di bulan April 2021. Ya, tidak bisa menerima di bulan Maret. Ya, kalau misalnya nomornya berubah atau belum pernah menerima kuota sebelumnya. Jadi calon penerima pelapor melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. Jadi dipastikan untuk preparasi bulan April bahwa yang belum mendapatkan segera laksanakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan operator. Dan pimpinan operator di satuan pendidikan ini tinggal mengunggah SPTJMN untuk nomor yang berubah atau nomor yang baru ya pada laman website kita dan tentunya di PDDikti untuk yang pendidikan tinggi. Berikut. Persyaratan penerima bantuan kuota internet di tahun 2021 masih sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 4 tahun 2021. Ya, peserta didik dan pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Ya, pendidik di PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Hampir semua sama kriterianya. Di mahasiswa harus terdaftar bukan di Dapodik tapi di PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan dan menuntaskan gelar atau sedang menuntaskan gelar ganda, misalnya double degree, dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel aktif. Dan dosen harus juga terdaftar di PDDikti dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP dan memiliki nomor ponsel aktif. Jadi kriterianya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah persyaratan untuk menerima bantuan kuota internet di tahun 2021. Berikut. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dukungan dari Komisi 10 dan juga Kementerian Keuangan dan tentunya Pak Presiden yang sangat mendukung bantuan untuk sistem pendidikan kita. Harapan saya adalah dengan adanya kuota ini selama 3 bulan ke depan, ini dengan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, ini bisa membantu kita transisi dalam waktu beberapa bulan ini untuk mengantisipasi dan mempreparasi untuk mulai tatap muka. Seperti arahan Pak Presiden, semua guru dan dosen 5 juta lebih dari mereka, harapannya insya Allah akan divaksinasi sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga tahun ajaran baru semua sekolah memulai proses tatap muka, walaupun dengan belum masih dengan tahap terbatas dengan protokol kesehatan dengan rotasi. Tapi saya sangat berharap bahwa bantuan kuota ini membantu menjadi jembatan terhadap bagi sekolah-sekolah untuk mulai melaksanakan proses tatap muka secepat mungkin, dan proses vaksinasi itu pasti akan bisa mengakselerasi proses tatap muka sehingga pada tahun ajaran baru kita semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.